Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview power meter KWE PM01EU Euro. Tipe soketnya made in China. Bagian belakang technical spesifikasi mulai dari operating voltage sampai frekuensi display. Bisa dilihat ya, ini spesifikasinya. Dan yang enggak ada kalau saya lihat di sini untuk pengukuran power faktornya ini enggak ada. Timing display ringnya, terus weight voltage display, current display, power factor gak ada. Langsung aja buka bungkusnya ini belum saya coba sama sekali. Bungkusannya kayak gini aja ya. Pastinya ada manual. Nah, manualnya seadanya kayak gini. Display ringnya ini kurang lebih sama lah dengan yang ada di belakang di belakang dashboardnya ini ya. Ada frekuensi. Oh, di sini ada power faktornya, tapi di dashboardnya itu gak ada. Power faktor ada, electricity KWH ada, unit press itu ada, amount of electricity nggak tahu ini apa namanya, ada beneran apa enggak nggak tahu. Terus 3680 watt maksimum bebannya. Detect power value less 1 watt, detect power value konsumsi ini 1 watt. Spesifikasinya kayak gini. Ring untuk pembacaan frekuensi di 47 sampai 63. Ini mendingan dibaca dulu ya, dibaca dulu kayak gini. Terus ini penggunaan di bagian belakang seperti ini, di pause aja. Nah, sekarang giliran saya akan baca nantinya. Yang pertama, mereknya di sini Tafware ya, KWE PM01. Ada tombol reset, cost, function, up dan down. Cost ini berarti ada buat ngukur berapa rupiah mungkin. Nah, ini di bagian belakang CAT 2. Terus CAT 2 ini ada standarnya, ini tinggal searching aja di Google CAT 2 itu apa. Terus apa ya, power factor di sini nggak ada. Flash display ini harus dicoba aja langsung ya, karena beda antara manual DOS dengan ini juga agak berbeda. Di sini sudah ada tertulis 16 250 volt, 16 ampere 250 volt. Dan bahannya cukup bagus nih, case-nya ini. Ini sudah LCD bukan 7 segmen. Saya akan baca buku manualnya dulu ya, baru langsung kita cobain. Nah, ini setelah saya pelajari atau saya baca, bagian terpenting ada di bagian atas ini, salah satunya energy meter untuk mengukur dan menahan perhitungan ya, perhitungan listrik yang sudah terukur. Ini sudah berapa yang dikonsumsi. Ini datanya itu tersimpan, dan ini sudah ada baterai yang bisa diisi ulang. Jika seumpama nanti habis, itu bisa di charge dengan menghubungkan alat ini ke listrik, jadi akan ngecharge otomatis. Dan jika terjadi yang enggak normal pada alat atau error lah ya, bisa menekan tombol reset yang ada di bagian tengah ini. Terus di sini ada beberapa instruksi atau bagian-bagian yang ada yang ditampilkan oleh LCD, salah satunya di bagian LCD ini. Dan instruksi kedua ini untuk pembacaan jika watt, terus di bawah ini ada costnya berapa, terus KWH selama 50 hari, terus ini tegangan 220, frekuensinya berapa, ampere dan power factor, terus watt, low atau high ini juga sama, dan ada waktunya juga. Nah, pertanyaannya di sini, kalau untuk fitur ini sepertinya sudah lengkap semua ya, karena power factor yang sudah saya tadi pertanyakan sudah kejawab
di manualnya ini ada, tapi nggak tahu bener ada apa enggak di bagian apa namanya alatnya. Dan yang terakhir di sini untuk perhitungan cost ya. Ini bisa dihitung dengan menekan tombol cost ya, untuk menyeting costnya itu berapa, dan function di sini untuk memilih untuk menselect setting posisinya itu apa, dan untuk up downnya ini untuk merubah nilainya, dan tekan cost kembali untuk mengkonfirm. Jadi untuk pengaturan jam, cost dan yang lainnya itu caranya yang ini ya. Saya akan langsung praktekkan aja dengan menggunakan beban nih, lampu LED 30 watt nantinya. Nah, ini saya sudah menyiapkan stop kontaknya, terus beban 30 watt lampu, dan alatnya ini masih belum nyala ya. Ini sudah ada internal baterai dan harus dicas karena sudah lama tidak digunakan. Posisinya ini masih baru, jadi kalau seumpama kita sudah pasang agak lama, baterainya ke charge, walaupun dicabut dia masih bisa menyala beberapa jam mungkin. Dan ini posisinya masih mati ya. Saya akan tancapkan kayak gini. Nah, ini sudah nyala ya, ini sudah nyala. Dan kalau sudah ada angkanya kayak gini, kita bisa mereset, direset dulu. Caranya ngereset, kita tekan tombol yang tengah ini beberapa detik, tekan. Saya ambil jarum dulu. Untuk mereset tinggal tekan aja ini, tekan. Nah, maka akan ke reset total. Ini sudah 0, waktunya 0, wattnya 0, costnya juga 0, dan ada fungsi cost per kWh di sini. Terus function ada watt, kWh, hari kan di bawahnya tadi. Terus ini volt, ini frekuensinya, tegangannya 226,3 volt, AC 50 Hz frekuensinya. Power factor karena masih belum ada beban masih 0, ampernya juga masih 0. Nah, ini watt masih 0, dan ini watt low-nya itu berapa, dan watt high-nya itu yang paling tinggi itu berapa. Jadi bisa ke record di sini. Kembali ke wattnya ini. Saya akan hubungkan lampu IGIS 30 watt LED. Nah, kayak gini. Baru akan terbaca 27,5, kurang lebih hampir 30 ya, hampir 30 watt. Selain dari lampu ada toleransi wattnya itu, di pembacaan ini juga ada. Jadi bisa dibilang sama karena jaraknya hanya kisaran kurang 2,5 watt ya. Kalau benar-benar 30 watt. Tapi gak masalah, ini masih bisa ditoleransi. Terus function, ini kWh-nya, terus ini frekuensi sama tegangan. Power factor ini setengahnya 0,69. Kalau bebannya motor, pemanas atau yang berhubungan dengan lilitan, seharusnya sampai 1. Power factor itu harus mendekati angka 1. 0,9 itu gak apa-apa. Dan ini wattnya 0,173, ampernya 0,173 ampere. Tinggal dikalikan dengan tegangan yang tadi 200 berapa tadi itu. Nah, ini wattnya, watt low-nya terendah 26,8, dan watt high-nya, watt tertinggi 27,5. Dan ini adalah cost, ini ada waktu, dan di sini ada cost. Cost di sini rupiah, bisa dirupiahkan asalkan kita bisa setting dulu. Dan di sini 26,8 ya, 26,8. Ini kWh, ini ada hari, jadi perharinya itu berapa kWh itu bisa di record.
mana tadi COS. Tekan, tahan kurang lebih 5 detik kalau nggak salah, sampai berkedip kayak gini, baru tekan function up down ini untuk menambah dan mengurangi. Kayak gini, berapa kWh kayak gitu. Kalau sudah selesai, klik COS kayak gini. Ini saya masih kosongkan karena saya tidak akan menggunakan COS per kWh nya. Sekarang cuma review aja fungsi-fungsinya ini apa aja kalau yang di KWE PM01 merek Tafir ini. Kelihatan kan ya? Nah, kayak gini ya. 26,4, 26,8 ya, stabil di situlah. Jadi kalau ngereset bisa mengkosongkan semua data-data yang sudah terekam. Sekarang saya akan coba cabut. Saya cabut, terus ini kan sudah agak terisi ya baterainya, seharusnya agak mati. Nah, ini agak mati ya, masih tersimpan. Tapi kalau untuk penuh atau enggaknya ini saya nggak tahu, nggak ada indikator dari baterainya, jadi bisa langsung ditancapkan aja. Nah, karena cuma bentar, pengisian baterainya ini langsung mati, tapi masih tersimpan. Kalau untuk waktunya bisa dilihat 2 menit 50 detik. Wattnya, watt terendah 19,6, watt tertinggi, jadi tersimpan semua. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas untuk alat KWE PM01 merek Tafir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.